Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan pengaruh pengguna media sosial terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Dengan saya sendiri, Keisha Anjani Andraini dengan NPM 250120110531. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pengguna media sosial terhadap waktu belajar mahasiswa. Pengujian hipotesis diperlukan untuk memastikan apakah hubungan yang terlihat pada data bersifat signifikan secara statistik atau hanya terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu, digunakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif sebagai dasar pengambilan keputusan. Hipotesis nol, pengguna media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap waktu belajar mahasiswa. Hipotesis alternatif, pengguna media sosial berpengaruh signifikan terhadap waktu belajar mahasiswa. Teknik pengumpulan datanya, data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan kuesioner angket yang disebarkan kepada responden. Kuesioner ini berisi pertanyaan mengenai lama pengguna media sosial per hari dan lama waktu belajar per hari. Pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada responden dengan tujuan memperoleh data primer yang sesuai dengan kondisi nyata. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan Microsoft Excel untuk mengetahui pengaruh pengguna media sosial terhadap waktu belajar mahasiswa. Ini data mentahannya dengan menggunakan Giveform. Variabel X-nya itu berapa jam kalian menggunakan sosial media per hari, variabel Y-nya itu berapa jam kalian belajar per hari. Ini hasil pengolahan datanya. Hasil pengolahan data menggunakan analisis regresi pada Excel. Saya akan menjelaskan di mana saya mendapatkan hasil pengolahan data ini. Di sini saya sudah menyiapkan data X dan Y. Dari data tersebut saya memiliki 35 responden, dari mana 30 respondennya saya mengambil dari mahasiswa yang sedang berkuliah aktif. Baik, selanjutnya saya akan bikin analisis regresi. Yang pertama kita klik data, habis itu kita ke data analysis, kita klik regression, terus kita klik OK. Habis itu di sini ada input Y dan input X. Input Y-nya untuk variabel Y dan input X-nya untuk variabel X. Untuk cara inputnya kita klik tanda panah ke atas ini. Terus kita blok variabel Y-nya dari atas sampai bawah. Terus kita klik tanda panah ke bawah. Terus untuk variabel X-nya juga melakukan hal yang sama. Blok dari atas ke bawah. Habis itu kita klik labels. Untuk output range-nya kita klik tanda panah ke atas. Bebas mau ditaruh di mana, di samping sampel aja. Di sini. Habis itu kita pilih residuals. Habis itu kita klik normal probability plots. Kemudian klik OK. Dan keluar hasilnya seperti ini. Di sini ada hasil dari regression statistiknya. Di sini multiple R-nya sama dengan 0,372. Ini adalah korelasi antara variabel independen X dan dependen Y. Nilai 0,372 hubungan positif tetapi lemah ke sedang. Artinya ketika X naik, Y cenderung naik juga, tetapi hubungannya tidak kuat. Kenapa kecil? Karena variasi Y tidak terlalu dijelaskan oleh X saja, kemungkinannya dipengaruhi faktor lain.
Kemudian ada R square-nya. R square-nya hasilnya 0,138, artinya 13,8% variasi Y dijelaskan oleh X, sisanya 86,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ada di model. Interpretasi model regresi ini punya daya jelaskan yang rendah. Ini tidak salah, terutama dalam penelitian sosial atau ekonomi. R kuadrat kecil tapi signifikan itu umum. Kemudian ada edges R square-nya, hasilnya itu 0,1112. R kuadrat yang sudah dikoreksi jumlah sampel dan variabel, karena hanya ada satu variabel X, penurunannya kecil. Jadi setelah koreksi, X masih menjelaskan sekitar 11,2% variasi Y. Kemudian standar errornya hasilnya itu 2,716. Ini adalah rata-rata kesalahan prediksi Y, yang artinya prediksi Y dari model rata-rata meleset plus minus 2,71-an. Observasinya ada 35, jumlah data 35 cukup untuk regresi sederhana. Kemudian saya akan menjelaskan ANOVA. ANOVA F sama dengan 5,303 digunakan untuk melihat apakah model regresi ini secara keseluruhan signifikan. Kemudian significant F-nya itu hasilnya 0,0277. Ini adalah p-value uji F karena 0,277 lebih kecil dari 0,05, model regresi signifikan secara statistik artinya variabel X secara bersama-sama memang berpengaruh terhadap Y. Hasil interpretasi datanya intercept-nya konstan 2,31, artinya jika X sama dengan 0, maka nilainya diprediksi sebesar 2,31. P-value sama dengan 0,04, 0,040 lebih kecil dari 0,5. Konstanta signifikan artinya nilai dasar Y memang berbeda dari 0. Kemudian koefisien X-nya dengan hasil 0,347, artinya setiap kenaikan satuan X maka Y meningkat 0,347 satuan. Contoh, jika X naik dari 5 ke 6, maka Y naik sekitar 0,347. Untuk uji T untuk X, T startnya itu 2,303, P-value itu sama dengan 0,0277 lebih kecil dari 0,05. Benar pengaruh X terhadap Y signifikan. Artinya secara statistik X benar-benar berpengaruh terhadap Y, bukan kebetulan. Kemudian confidence interval 95% untuk X, lower 95% sama dengan 0,040, uppernya 90%, hasilnya sama dengan 0,654. Karena tidak melewati 0, maka Y positif dan signifikan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana dengan jumlah sampel sebanyak 35 observasi, dapat disimpulkan bahwa variabel independen X berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen Y. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,347 dengan nilai signifikan sebesar 0,027 dalam kurung lebih kecil 0,05. Uji kelayakan model UJF juga menunjukkan hasil yang signifikan dengan
nilai significant F sebesar 0,027, yang berarti model regresi layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara X dan Y. Namun demikian, nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,138 menunjukkan bahwa variabel X hanya mampu menjelaskan 13,8% variasi variabel Y. Sedangkan sisanya sebesar 86,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, meskipun pengaruh variabel X terhadap Y terbukti signifikan, kekuatan hubungan yang dihasilkan relatif lemah sehingga disarankan untuk menambahkan variabel lain pada penelitian selanjutnya, agar kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen dapat meningkat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.